Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Q Learning Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Saya akan menjelaskan masing-masing rangkaian satu persatu. Setelah itu saya akan memberikan contoh soalnya. Kemudian saya akan memberikan pembanding untuk rangkaian seri dan paralel agar lebih mudah dipahami. Oke, kita mulai saja. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan rangkaian yang hanya memiliki satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arusnya. Di sini saya memiliki contoh gambar rangkaian seri. Dia memiliki 3 hambatan R1, R2, R3 yang digambar secara zigzag seperti ini. Kemudian dia memiliki tegangan V ini, ya. Kemudian dia memiliki arus I yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi, kenapa rangkaian seri itu hanya memiliki satu jalur tempat arus listrik mengalir? Karena dia disusun hambatannya seperti ini secara lurus sehingga dia tidak memiliki cabang. Oke. Untuk variabel yang terdapat pada rangkaian seri ini terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah R. R adalah hambatan, satuannya adalah ohm atau simbolnya seperti ini. Kemudian I adalah arus listrik dengan satuan ampere atau ditulis A besar seperti ini. Kemudian V adalah tegangan, satuannya adalah volt atau bisa ditulis V seperti ini. Oke. Pada 3 variabel R, I, dan V adalah rumus hukum Ohm, ya, di mana V sama dengan I dikalikan dengan R. Atau lebih mudah, kita bisa gambar segitiga seperti ini, di mana V letaknya ada di atas, kemudian I dan R ada di bawah. Atau R sama I terbalik, tidak apa-apa ditulisnya, tapi kalau V selalu ada di atas, seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Nah, di sini saya memiliki pembanding yaitu hambatan total, tegangan total, dan arus total. Untuk rangkaian seri, hambatan totalnya adalah jumlah dari seluruh total hambatan yang ada. Jadi dijumlahkan seperti biasa. Sebagai contoh, di sini saya memiliki nilai hambatan R1 1 ohm, R2 5 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Jadi ketika dijumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 6 hasilnya sama dengan 12. Ya. Jadi R total sama dengan 12 dengan satuan hambatan adalah ohm atau bisa ditulis seperti ini. Begitu. Untuk tegangan total karena dia belum diketahui nilainya, nanti kita hitung. Berikutnya kita cari terlebih dahulu arus total. Di sini diketahui arusnya adalah 5 ampere. Jadi arus totalnya adalah sebesar 5 ampere seperti itu. Oke. Nah, untuk arus total I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi, jika diketahui salah satu arus yang ada, maka arus yang lainnya akan bernilai sama. Seperti itu. Setelah itu baru bisa kita cari tegangan total. Tegangan total kita menggunakan hukum Ohm di mana V sama dengan I dikalikan dengan R. Jadi I sudah diketahui yaitu 5 ampere, kita tulis 5 dikalikan dengan R itu sama dengan 12 ohm. Jadi hasilnya sama dengan 60 volt seperti itu. Jadi untuk VT bisa diketahui hasilnya sama dengan 60 volt, kemudian IT adalah 5 ampere. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut untuk rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel?
Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arusnya. Di sini saya memiliki gambar rangkaian paralel di mana dia hambatannya disusun secara bertingkat seperti ini. Dia memiliki sumber tegangan V dan arus I. Seperti itu. Dan dia juga memiliki nilai arus yang berbeda-beda dari masing-masing cabang. Seperti itu. Oke. Untuk mencari hambatan total, tegangan total, dan arus total pada rangkaian paralel itu akan berbeda dengan cara mencarinya dengan rangkaian seri. Oke, kita masuk ke contoh soal. Untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel, kita menggunakan pecahan seperti ini, di mana 1 per R total atau 1 per hambatan total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Setelah itu kita masukkan nilainya. R1 di sini sama dengan 2 ohm. Jadi 1 per 2 ditambah R2 di sini 3 ohm. 1 per 3 ditambah R3 di sini sama dengan 6 ohm. 1 per 6. Seperti itu. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kita cari angka yang bisa habis dibagi 6, 3, dan 2. Bisa menggunakan 12 ataupun 6. Kalau saya lebih cenderung menggunakan angka yang terkecil agar mudah menghitungnya, yaitu 6 ya. Kemudian 6 dibagi 2 3, 3 kali 1 3, ditambah 6 bagi 3 2, dikali 1 2. Kemudian 6 bagi 6 1, dikali 1 1. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 2 tambah 1, hasilnya sama dengan 6 per 6 sama dengan 1 ohm. Seperti itu. Jadi 1 per R total sama dengan 1 ohm. Jadi R total per 1 sama ya. Jadi karena nilainya sama 6 per 6, kalau misalnya yang bawah dibalik jadi di atas, hasilnya 6 per 6 juga, yaitu 1 ohm. Seperti itu. Oke. Bagaimana kalau misalnya pembilang dan penyebutnya bernilai berbeda? Jadi 1 per R total semisal 2 per 5. Maka kita harus rubah dulu ke dalam R total sama dengan kita balik 5 per 2. Jadi hambatan totalnya sama dengan 2,5 ohm. Seperti itu. Oke. Cukup mudah ya. Setelah itu tegangan total. Tegangan total pada rangkaian paralel atau VT, V1 nilainya akan sama dengan V2 dan akan sama dengan V3. Seperti itu. Jadi di sini V totalnya nanti kita cari ya nilainya. Setelah itu untuk arus total di sini IT sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Ya, jadi nilai I kemungkinan berbeda ya. Walaupun ada nilai yang sama, kita harus tetap menjumlahkan. Seperti itu, tergantung soal yang diketahui. Jadi, kita jumlahkan saja. I1 sama dengan 1, I2 sama dengan 2, I3 sama dengan 3. Jadi, hasilnya sama dengan 6 ampere. Jika IT sudah diketahui, RT sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai VT menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R yang ini ya, sama seperti yang ini. Jadi VT sama dengan I dikalikan dengan R, atau arus dikalikan dengan hambatan. Arusnya adalah 6 ohm dikalikan dengan hambatan totalnya adalah 1. Jadi di sini IT, di sini RT. Totalnya sama dengan 6 volt. Seperti itu. Oke, saya akan mengambil kesimpulan
untuk rangkaian seri dan paralel. Untuk hambatan total, rangkaian seri itu dijumlah semuanya seperti ini. Jadi dijumlah seperti biasa, sedangkan rangkaian paralel harus dihitung menggunakan pecahan seperti ini. Setelah itu nanti hasilnya dibalik ya, untuk mendapatkan hambatan total atau RT. Sedangkan untuk rangkaian seri, tegangan total atau V total itu dijumlahkan semuanya seperti ini. Untuk rangkaian paralel, tegangan totalnya itu bernilai sama. Jadi jika salah satu nilai diketahui, maka tegangan pada rangkaian yang lain juga sama seperti itu. Setelah itu, arus total pada rangkaian seri itu nilainya sama. Jadi jika diketahui salah satu nilai itu berapa, maka arus yang lain bernilai sama. Sedangkan untuk rangkaian paralel, arus total adalah jumlah dari arus-arus yang diketahui, seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Saya harap kalian bisa mengerti dan paham dengan baik mengenai perbedaan rangkaian seri dan paralel. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.